Kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini. Kita semua bisa berkumpul di ruangan SD Padang 8 dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata modul 1 penerapan budaya positif salah satu penggerak angkatan 9. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selalu kita serahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang penuh dengan pengetahuan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rahma dan teman saya Bapak Muhammad Kafi Ramdan. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas aksi nyata modul 1 penerapan budaya positif. Kami berdua akan membersamai Bapak Ibu guru semuanya lebih kurang 1 jam ke depan. Langsung saja sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada siang ini, saya akan membacakan susunan perkenalan dulu. Sebelum perkenalan, kami Bapak kami Muhammad Ramdan yang mana Bapak Ramdan sebagai pengajar praktik dari Bapak kami Muhammad Ramdan, Bapak Dwi Prasetyo sebagai pengajar praktik dari Ibu Rahma, dan Ibu Lilawati sebagai fasilitator kami. Selanjutnya untuk kegiatan pada hari ini adalah kegiatan yang pertama adalah pembukaan yang tadi sama-sama kita buka, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, ice breaking, pemaparan materi, lain-lain dan berikut. Langsung saja kita awali kegiatan kita dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kaki Muhammad Ramdan. Padanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa pada kegiatan di sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kelancaran acara kita, ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Septi Mesyayuna. Hadirin kami persilakan untuk bernyanyi. Sabar,
beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara kegiatan aksi nyata calon guru penggerak teman kita, yaitu Ibu Nur Rahma dan Bapak Kafi Muhammad Ramdan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai akhir zaman kita tetap menjadi pengikut dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bu Rahma dan Bapak Kafi Muhammad Ramdan. Jujur ya, Ibu sebagai pimpinan di SDN Pancoran 08 merasa bangga karena ada yang mewakili sekolah kita untuk menjadi calon guru penggerak di angkatan 11. Lebih 9. Lebih bangga lagi Ibu ya, karena sudah ada perwakilan dari sekolah kita, yaitu Bapak Ilman Al-Farisi telah lulus sebagai guru penggerak angkatan 5 dan sekarang menjadi insya Allah ya Pak Ilman juga lulus menjadi pendamping untuk nanti guru penggerak angkatan 11. Lanjut untuk angkatan berikutnya adalah Ibu Septi dan juga Ibu Ida. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi Ibu ya sebagai seorang pemimpin, ada di antara guru-gurunya yang maju untuk menjadi guru penggerak. Karena menurut kabar beritanya nanti di 2024 sudah tidak ada lagi. Tapi insya Allah nanti kalau nanti sudah ada presiden kita yang baru, kemudian juga ada menteri-menteri yang baru, terutama menteri pendidikan, mungkin nanti akan ada lagi hanya covernya saja yang berbeda walaupun nanti isinya sama. Nah, Ibu berharap Rumah Sana, kemudian Umi ya, dan Pak Irfan bisa maju. Kalau untuk Bu Safni ya mohon maaf sepertinya sudah tidak bisa ya Bu Safni, apa-apa Bu Safni ya. Untuk Ibu dan Pak Irwan, Ibu juga doakan mudah-mudahan ya seperti angkat menjadi KKI. Seperti itu doanya seorang ibu ya. Bermohon pada Allah agar semua anak-anak, adik-adik yang ada di SD Pancoran 8 ini yang Ibu menganggapnya seperti itu, semua terangkat derajatnya dengan ilmu yang dimiliki. Doa Ibu juga seperti itu ya untuk anak-anak Ibu. Allah angkat derajat anak-anak kita, anak-anak kita ya dengan ilmu yang mereka miliki. Karena hanya Allah lah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Dengan apa? Dengan caranya. Caranya bagaimana hanya Allah yang tahu. Nah, kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa menjalankan hal-hal yang terbaik ya. Jadi insya Allah ya untuk Bu Rahma dan Pak Kafi, kita semuanya nanti akan bersatu untuk membantu segala kegiatan ya yang berhubungan dengan kegiatan guru penggerak. Insya Allah nanti kita siap membantu. Dan Ibu pun juga insya Allah bisa mendampingi. Hanya bedanya Ibu mendampinginya itu hanya nemenin ya. Misalnya Bu Rahma lagi ada Ibu ada kesempatan untuk menemani, Ibu menemani. Hanya itu bisanya ya. Selebihnya ya Ibu mungkin dengan doa saja ya. Untuk Pak Iman besok ada rapat pukul 13. Lanjut Pak Iman ya, Ibu berikan motivasi, Ibu berikan semangat ya. Pak Iman masih muda, pintar, cerdas dan sudah layak menjadi pendamping untuk guru-guru penggerak. Harusnya sebenarnya Pak Iman lulus kemarin bareng angkatan Pak Iman ya Pak Iman ya. Oh sebelum Pak adiknya lagi ya. Tapi Pak Iman ada kendala untuk urusan anak seperti itu ya. Kalau untuk urusan anak memang kita sudah paling bingung Ibu ya, tapi kalau kita berpikir kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi, nah, makanya kita semangat dan maju. Insya Allah semua yang ada di SD Pancoran 08 merasakan
saling mengisi, saling membantu. Ya, tidak ada yang merasa dirinya lebih atau paling wah atau bagaimana, jadi saling kita menolong. Ya, Ibu lihat memang kekeluargaannya di sini alhamdulillah ya sudah seperti saudara. Apalagi kita kan setiap hari bertemu dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Senior kita di sini ada ya, di antara kita Ibu Sapni yang sudah seperti ibu kita dan juga kakak ya buat kita semua. Ya, Ibu Sapni juga sabar, sayang sama kita semuanya ya. Nanti kalau Ibu Sapni pensiun ya yang paling tua mungkin kalau Ibu masih di sini ya mungkin Ibu. Seperti itu. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan Pak Kavi sukses sampai nanti selesai tahun 2024. Insya Allah Ibu masih di sini ya, masih bisa mendampingi kalian berdua semuanya sampai nanti mungkin Rida dan juga Septi. Lanjut nanti Umi, kapan kita sini ya. Akan makasih Bu. Jadi doa Ibu hanya seperti itu. Ibu bangga, Ibu bersyukur, Ibu bahagia ya melihat semua teman-teman akur ya. Insya Allah ya tidak ada yang berantem atau ada gap atau ada ibarat orang apa sih kalau ini udah ya geng ya. Ibu lihat tidak ada geng-gengan, ada juga gang sempit dan sengkol seperti itu. Jadi untuk Bu Rahma dan Pak Kavi sukses ya untuk menuju ke guru penggerak. Insya Allah nanti kalau ada Ibu juga sudah bilang sama Bu Rahma, kalau nanti ada pengajuan usulan kepala sekolah, Bu Rahma yang Ibu ajukan. Seperti itu ya. Karena sudah lengkap ya, bendahara ada, wakasek ada, dan guru penggerak ada. Lanjut nanti kalau ada dari P3K yang usulan untuk kepala sekolah, nah Ibu akan mewakilkan Pak Ilman. Seperti itu berjenjang. Bumi katanya nggak mau ya, ogah katanya. Nah, mungkin karena kondisi Bumi ya yang lebih tahu kan Bumi dengan kondisinya dia. Kemudian juga anak-anak yang mungkin nggak ada yang jaga kalau Bumi di situ seperti itu. Jadi kembali ke diri Bapak dan Ibu masing-masing. Intinya pokoknya semangat, Ibu bahagia, Ibu senang, Ibu bersyukur ada di sini ya, Ibu merasa nyaman, alhamdulillah. Kalian semuanya baik-baik buat Ibu dan kita hebat-hebat. Terima kasih. Semoga Allah melindungi kita, mempermudah segala urusan kita, dan menjadikan SD Pancasila 08 maju satu langkah lebih baik dari yang kemarin. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan dari Ibu. Saya dan Pak Kavi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan para guru serta kepada kita semua yang mensupport, memotivasi kami dan memberikan doa kepada kami. Semoga semuanya itu memberikan manfaat untuk kami berdua dan kami berhasil terus dengan hasilnya kembali. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Ya. Pak Kavi boleh kita gabung Pak Kavi? Ya. Kembali ke dulu ya. Terima kasih Bu. Selamat. Ya Bapak Ibu, kita santai ya, serius tapi santai ya. Sersan. Serius tapi santai ya. Lanjut berapa? Di sini kita akan ice breathing. Es itu artinya dingin ya, tapi kita pendinginan dulu otaknya biar panas ya. Lalu gitu ya. Langsung aja. Di sini ada tebak gambar ya Bapak ya. Yang bisa langsung dijawab. Nah, teka-teki gambar nama-nama kota di Indonesia. Oke. Apa ini? Oke. Ya. Iya, betul, Ambon. Selanjutnya, yang kedua, boleh beri tangan dulu? Iya. ya, bataknya Bumi. Ya, lanjut. Apa ini? Ayo, Ibu boleh beri tangan. Kota di Indonesia. Kota di Indonesia. Kota di Indonesia. Boleh itu ada. Alis. Ayo. Apa? Apa? Ayo.
Dua. Tiga. Masih penasaran? Kita lihat rapi. Biru. Lapung ya jawabannya. Kemudian ya. Iya, ini nama pahlawan. Ya. Fatimura. Yang ada di uang 1000. Ayo, nama pahlawan lagi. Nama pahlawan lagi. Mantap tuh ya. Bagus sekali. Masih nama pahlawan. Ya, masih nama pahlawan. Sudirman. Ayo. Sudirman. Ya, betul. Mantap. Sudirman. Soedirman. Masih ada berapa? Di Ponorogo. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, langsung kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu tentang konsep-konsep inti budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ya, termasuk dalam disiplin positif. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga institusi. Untuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Kakwi Emran. Karena kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke ya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sosial, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta TNI SDN Pelajaran 08. Salam serta salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan diskusi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu yang harusnya ini waktunya istirahat. Bapak Ibu berkumpul di sini untuk kegiatan apa? Desiminasi tugas kami berdua sebagai guru CGP, calon guru penggerak angkatan 9 ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bukan saja bermanfaat tapi bisa dipraktekkan ketika Bapak Ibu guru sehari-hari sebagai guru mengajar ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Langsung saja di sini saya akan ya Bu. Yang akan saya terangkan adalah perubahan paradigma, disiplin positif, teori motivasi, perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Nah, di sini saya ada pertanyaan pemantik bagi Bapak Ibu yang setuju angkat tangan dan yang tidak setuju diam saja. Ya. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pertanyaan pemantik. Yang setuju angkat tangan. Jangan ini, kalau yang setuju berarti tidak. Oh, nggak setuju ya? Oh ya, bagus. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang setuju angkat tangan. Nah, ini setuju ya. Ya, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa yang setuju? Setuju. Setuju tidak? Oh, banyak. Setuju. Ya, mudah-mudahan
nanti di penerangannya apa yang ini kita bisa terjawab ya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran. Udah pindah di sini kan biar nggak mati. Oh, langsung ini paradigma ya. Saya ada permainan dulu atau ini kegiatan dulu ya. Coba Bapak Ibu berpasangan atau berhadapan ya. Dan bayangkan yang satu bayangkan menggenggam tangannya. Nah, di tangannya ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu ya. Dan yang satunya lagi merayunya supaya temennya bisa mau ya nih ada A dan B, Anda dan teman Anda berarti berpasangan. Nah, terus bayangkan di dalam kepala ini sesuatu yang sangat berharga, boleh emas 5 kilo atau apalagi yang berharga bagi kita, mobil, kunci rumah, sertifikat. Nah, bayangkan di dalam sini itu sesuatu yang berharga. Nah, kemudian temannya dengan segala cara merayunya atau apalagi menyuapnya apa saja supaya bisa diberikan ke temannya. Boleh Ya. perlu dicontohin nggak? Boleh dicontohin nggak? Ya. Misalnya saya menggenggam Ya. sesuatu yang berharga bagi saya. Betul. Nah, kemudian Pak Kapit mencoba merayu, menggoda, membujuk dan sebagainya dengan ancaman dan sebagainya agar tangan saya ini terbuka kepala tangannya. Jadi, seperti itu. Jadi boleh dengan cara merayu, boleh dengan cara mengancam, pokoknya juga sekeras usaha Menyuap. untuk membuka kepalanya. Ya, kita buktikan bisa apa ya? Bisa terbuka, ya. Oh, kita waktu 3 detik kali ya. Iya, coba. Ya, ayo. Ya, boleh. Oh, begitu. Boleh. Boleh. Boleh maju, boleh. Cepat, boleh. Ya, boleh. Semuanya. Ayo. Coba. Ini yang merayu siapa? Yang merayu berarti? Oh iya, ini yang merayu. Ya coba, Miss Nur punya apa di tangannya? Iya, silakan. Kalau merayu itu namanya cowok ya. Sayang, ini di dalamnya ada apa sih? Ini ada sesuatu yang berharga buat aku. Aku boleh lihat nggak sih? Kayaknya itu bikin penasaran aku deh. Nggak mau ah. Sedikit aja dibuka sedikit deh. Nanti aku kasih hadiah. Mobil? Rumah? Emas? Aku mau yang terakhir. Emas? Mas. Oke. Nanti aku pakai emas. Emas Nelly. Oke. Apa sih isinya? Wow. Sudah sekali aku bohong ya. Oh, sih. Ya, terima kasih Ibu Rasana, Ibu Ida ya. Ya. Jadi dari kegiatan tadi berarti kebuka atau enggak dari kepala tangannya? Kebuka. Oh, bisa ya. Oh, baik sekali. Ya. Tadi di dalamnya ada apa ini? Yang berharga. Oh, ada cinta. Oh, Nah, ya. sekarang Misu membuka kepala tangan itu karena apa? Karena rayuan. Oh, karena rayuan. Tapi sebenarnya seharusnya bagaimana Pak Kapi? Iya, kan kalau saya punya emas nih, di sini 10 kilo. Berharga Ya berharga misalkan ya, atau enggak sesuatu yang sangat berharga ya. Nah, saya nggak mungkin lah dikasihkan gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi yang punya kontrol terhadap tangan ini siapa? siapa? Diri kita sendiri. Siapa yang si beda? Ya, maupun buka, terserah kita dong ya. Mau buka, mau ngasih, mau enggak, terserah kita. Berarti yang punya kontrol adalah kita. Begitu juga dengan apa Burama, dengan kesadaran diri, peserta didik juga begitu. Kita mau marah sebagaimanapun, yang punya kontrol adalah peserta didik. Jadi jangan ragu lah
dan tetap dia punya kontrak dalam peserta didik. Nah kita ini menurut Yahya Dewantara adalah sebagai petani. Petani kerjanya apa? Memupuk, menyiram, nah peserta didik itu adalah muridnya apa? Bibitnya. Walaupun bibitnya unggul, tapi kalau tidak dipupuk, tidak disiram, tetap mati. Nah mungkin itu sedikit gambaran dari Bapak, mungkin ada gambaran dari Bapak. Ya, jadi kalau misalnya dari permainan tadi bahwa yang bisa membuka atau menutup kepala tangan itu adalah diri sendiri. Yang dalam hal ini adalah kita. Kenapa? Karena kita ditentukan sama diri sendiri, bukan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Pak Kapi sampaikan bahwa seorang anak dia akan bisa belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak, itu tergantung dari orang sendiri. Jadi dari kemudian saya ini membuka paradigma baru dalam pendidikan bahwa guru tuh nggak bisa kontrol murid, tapi kontrol itu adanya pada diri si murid itu sendiri. Dan tambahan sedikit beberapa, jadi tugas guru itu adalah menuntut supaya peserta didik itu mempunyai kesadaran dirinya sendiri supaya bisa mengontrol ke arah yang lebih baik. Nah, jadi kita hanya bisa menuntut, memupuk supaya Untuknya peserta. Nah, ya seperti tadi ya. Oke, setelah itu terima kasih. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus ya, ini yang ada di stimulus responnya. Tapi kalau di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya tadi ya. Kemudian dari ini adalah bentuk perubahannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini siapa saja seperti guru mengontrol muridnya. Nah tapi setelah ada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, dengan apapun ancaman dari luar pun ya harus kesadaran sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tapi di kontrolnya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah sama. Model berpikir menang atau kalah. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin, apakah makna disiplin positif? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama. Dan sini tadi dijelaskan ya. Disiplin atau murid. Makna asal dari disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid. Ya, kurang kelihatan di sini. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dari dalam dirinya tersebutnya, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai. Teori motivasi perilaku manusia yang satu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini motivasi dari luar, eksternal ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal juga. Jadi kalau saya dapat hadiah nih, kayak tadi merayu
supaya Islam menasihati, nah itu Islam terayu ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini menghargai diri sendiri berarti motivasi dari internal. Ya, ini adalah tujuan disiplin positifnya, jadi menumbuhkan kesadaran diri dari diri sendiri, mengontrol. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Jadi kadang-kadang adanya penghargaan dapat menghukum, maksudnya bagaimana, ya? Dalam artian meminta, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk. Dorongannya adalah dari eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh 1993. Nih, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan mematikan kreativitas murid yang lainnya. Jika ada salah satu murid kita selalu puji, dia lagi, nah akan mematikan kreativitas murid yang lainnya. Kemudian penghargaan menghukum, ya. Sebenarnya kita jangan ada hukuman lagi, tapi konsekuensi atau sanksi yang telah kita sepakati bersama murid, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan dengan murid lainnya. Kok dia lagi sih? Nah, itu dia, ya. Penghargaan mengurangi motivasi dalam diri atau intrinsik. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kurang tepat, ya, kalau penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Makanya di kurikulum Merdeka tidak ada ranking, ya, peringkat. Lanjut. Bentuk program kebijakan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, ya. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi orang itu jangan itu lagi pemberian penghargaan, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi jangan hanya sekali atau dua kali ke setiap seluruh murid. Kalau bisa kita beri penghargaan, misalkan murid itu sudah bisa menguasai suatu materi, bagus nah, ya. Walaupun kemampuan murid itu beragam, berbeda-beda, ya, tidak sama, kan, berdiferensiasi. Fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Nah, pembukaannya seperti ini. Kemarin saya perhatikan, atau enggak, kemarin ibu perhatikan. Nah, nilai kebijakannya rasa empati besar sekali, ya. Rasa empatimu besar sekali berarti terhadap murid. Kalau guru yang melakukannya kemarin, ibu perhatikan, kamu bagus nak mengerjakannya tugas. Nah, ini guru mempunyai rasa empati terhadap murid besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas, ya. Misalkan ini suatu kejadian. Kemudian yang kedua, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi hal-hal yang kecil juga kita ucapkan terima kasih kepada murid itu. Sudah senang sekali, ya, kepada murid itu diperlakukan seperti itu. Nah, di sini saya ada pertanyaan, perbedaannya hukuman dan konsekuensi dari yang saya jelaskan, ya. Jadi Bapak Ibu, ini tinggal pilih ini yang hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, memang hukuman. Ya, yang kedua, lari. Ya, boleh, ya. Nanti simpan ini jawabannya dalam hati. Yang kedua, udah pindah belum. Yang kedua, lari. Berapa jalan mencet? Oh, ya.
Belum lihat ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk kita buktikan. Survei membuktikan. Nah, yang konsekuensi mengganti kertas tugas ya. Kemudian apalagi membersihkan tumpahan air. Nah ini kan rasa tanggung jawab karena dia udah merobek tidak. Jadi kertasnya udah menumpahkan air dibersihkan. Kemudian apalagi lari mengelilingi lapangan. Kok bisa konsekuensi? Nah jadi Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah kalau hukuman itu berpusat pada satu pihak, jadi terhadap gurunya tanpa adanya kesepakatan bersama murid. Ya, jadi langsung waktu itu gurunya, misalkan murid berbuat salah, ya, buang sampah sembarangan atau apa, nah langsung menjatuhi hukuman di situ. Kamu lari atau apa? Tapi kalau konsekuensi sebelumnya sudah di kelas, ya, sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika lihat anak membuang sampah di sembarangan, ayo nak, kamu masih ingat gak kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat apa? Yaitu buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, berarti kamu telah melanggar keyakinan yang tidak sepakati. Nah, jadi kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan bersama yang disepakati bersama dan dibuat oleh bersama-sama murid dan guru. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ada ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya Bapak Ibu ada yang ingat gak ketika waktu sekolah pernah dihukum? Bukti apa? Di ini yang Itu ketika SD, ketika apa? SMP. Tuh, sekarang udah menjadi guru masih ingat karena kalau hukuman ini bisa membekas seumur hidup atau bertahun-tahun ya. Saya juga pernah dihukum datang terlambat berdiri lama banget ya. Waktu itu waktu SMA sampai sekarang masih ingat ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga pernah dihukum oleh gurunya dan masih ingat. Kalau hukuman sangat membekas identitas gagal, kalau konsekuensi jadi ke identitas berhasil. Jadi anak kembali kelompoknya dengan tingkat keberhasilan atau rasa percaya diri ya. Jadi mudah dilupakan lah kalau konsekuensi ya. Kalau hukuman akan diingat, menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, menyakitkannya hilang ya. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman fisik maupun hati. Jadi nggak fisik aja, hati juga sakit untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi palinglah beberapa minggu dia nggak nyaman, udah hilang, lupakan. Tapi kalau hukuman bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup ya. Anak membenci kedisiplinan. Jadi anak kalau dihukum terus jadi malah ada yang sengajain kan. Nah ini kalau jeleknya hukuman, makanya diusahakan tidak ada lagi hukuman dan kita membuatkan keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin ya. Kalau ada yang konsekuensi malahan anak jadi disiplin. Kalau hukuman paksaan ya, lebih ke paksaan. Konsekuensi ke stimulus tanggapan. Yang masih ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, akhirnya depresi menyakiti diri sendiri ya, yang mempunyai itu ya, karena
bisa jadi dari hukuman juga. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Masih ada konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik, jadi kita arahnya lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya karena sering dihukum, jadi anak lebih sering berbohong. Tapi kalau kita menerapkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama di kelasnya. Ya. Yang terakhir, kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ya oleh guru. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman saja, diasingkan untuk sementara, sifatnya sementara. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ke depannya dan ini bisa menjadi lebih baik, perubahan yang lebih baik. Ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, di dalam identitas gagal ini ada hukuman dan ada identitas sukses, ada disiplin. Nah, konsekuensi dan restitusi nanti yang akan dijelaskan. Kemudian hukuman, kalau hukuman tidak boleh hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi yang tadi ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau sekarang ada nama lagi restitusi. Restitusi adalah merupakan pilihan untuk menyelesaikan masalahnya melalui restitusi. Nah, tadi ini sama ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Nah, ada lagi restitusi, menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi lebih bagus lagi di sini restitusi. Nah, ini dia keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas sih? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa Bapak Ibu memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu memakai helm kalau pakai motor? Biar aman atau biar gak ditilang? Ya. Kalau ke pasar pakai helm enggak? Kalau ke depan doang pakai helm enggak? Karena polisi nggak ada. Nah, itu dia. Berarti belum munculnya keyakinan kesadaran diri kita. Ya, ke depan mah nggak ada helm, kayak nggak ada polisi nggak apa-apa kali ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yakin apa dari dirinya kan takut celaka, nggak tahu kalau celaka mah pakai aja helm itu. Betul nggak? Ya. Nah, itu tadi ya perbedaannya apa? Tadi yang mengapalkan tadi ya. Nah, ada lagi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalkan datang ke sekolah, mengapa kita harus datang tepat waktu? Takut absennya. Berarti ada sesuatu ekspresi dari alasan itu ya, dari luar alasan. Jadi belum muncul dari kesadaran diri sendiri. Jadi ada suatu faktor ekspresi ya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan nih waktu zaman corona 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, atau ya menjaga jarak 1,5 meter Supaya tidak terkena penyakit. Nah, itu aplikasi sikap ekspresi. Ada faktor ekstremisme. Iya, ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya. Jadi ada istilah peraturan untuk dilanggar. Ya. Iya, karena ini peraturan bukan keyakinan. Kenapa nggak dibuat keyakinan? Kalau ini dia kesepakatan kelas. Nah, peraturan keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa?
Kita tebak. Supaya Kira-kira. untuk Iya. kita kembali tidak mencari kemana-mana. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Kan ini peraturan itu kalimat negatif lah, dilarang, tidak boleh, ya. Tapi kalau keyakinan biasanya kalimat positif. Nah, kita mencoba belajar bersama di sini ya. Kita ubah kalimat positif dari kalimat negatif ya. Nih, dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya apa? Saling menghargai. Kemudian ada lagi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Nah, dilarang menggunakan narkoba itu apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Menggunakan masker. Berhubungan dengan apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, kita lihat jawabannya ya. Ini ada jawabannya. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung. Jadi jangan memakai buku, kembalikan lagi ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sangat bagus ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain yang datang duluan atau berkomitmen dengan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan demi keselamatan, menghormati orang lain juga kan, tidak kekerasan dengan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas, demi keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini terakhir dari saya sebelum kebutuhan mas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi ada berapa ini? Ada berapa? Oh ya, silakan berapa? Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata atau candaan yang menyinggung hati, mohon dimaafkan. Apabila ada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kavi atas organisasi dan usia dan dunia berkualitas. Ya, Bapak Ibu, izin saya melanjutkan paparan dari materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan di sini kami berdua mencoba sharing Bapak Ibu. Bukan berarti kami di sini pintar atau tidak, tapi di sini kita mencoba berbagi, ya, dengan nanti bisa kita berdiskusi, ya. Langsung saja untuk yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi setiap perbuatan manusia itu pasti mempunyai tujuan. Ya, kita datang ke sekolah, ya, pasti kita punya tujuan. Nah, kebutuhan ketika kita memenuhi tujuan yang kita inginkan itu berarti kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kesehatan, dengan rumah dan makanan. Ya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, Bapak Ibu, kira-kira yang bisa kasih sayang dan rasa diterima itu berarti kebutuhan seperti apa? Disayang orang tua, disayang suami. Nah, tentunya kita juga, ya, rasa sayang dan menyayangi, ingin memberikan rasa kasih sayang dan juga ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Jadi ada hubungan timbal balik. Dan rasa diterima, kita ingin keberadaan kita dihargai, diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, itu berarti rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah, ini berhubungan dengan untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi seorang anak yang mempunyai
terpenuhinya kebutuhan dasar penguasaan ini, dia ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, dia bisa ketika ada seorang anak yang mengganggu temannya, gitu ya, dia merasa kebutuhan kebutuhan dasarnya adalah penguasaan, karena dia terlihat sebagai seorang pemimpin. Teman-temannya takut sama dia, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Ya, kebutuhan dasar manusia kebebasan ini berhubungan dengan pilihan. Ya, jadi seorang anak yang ketika belajar membutuhkan kebutuhan dasar manusianya adalah kebebasan, maka dia sebenarnya di kelas itu dia ingin diberikan pilihan. Dia tidak mungkin ada yang anak-anak yang belajarnya itu nggak bisa diam, gitu kan? Dia pengennya bergerak. Nah, di situ dia ingin merasa membutuhkan kebebasan. Dia nggak bisa hanya cuma diri saja. Karena memang ketika seorang anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi, dia akan selalu bergerak. Dia nggak mau diam. Nah, selalu ingin mencoba-coba, gitu ya. Nah, kemudian adalah kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, ya, memiliki rasa kesenangan. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari di sini adalah 5 posisi kontrol. Nah, jadi seorang guru, Bapak Ibu, ya, di sini terdapat 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, ketiga adalah teman, keempat pemantau dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru, selama kita mengajar ini, kita ini adanya di posisi yang mana Bapak Ibu? Selama ini, apakah ada di di posisi kontrol penghukum? Apa ada membuat rasa bersalah? Apa teman, pemantau atau manajer? Coba, ada yang mau bercerita sedikit tentang selama ini berarti saya mengajarnya seperti apa? Nah, atau sebelumnya saya jelaskan dulu ya, penghukum itu seperti apa? Ya, motivasi di sini ya, guru berbuat ketika posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, dia itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan menyindir. Ya, contohnya kata-katanya apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Kalau seorang posisi kontrolnya sebagai guru, sebagai penghukum, ya. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu murid akan seperti itu hasilnya, ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Guru nggak akan ada dalam dunia dunia, ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, kemudian dampak pada murid mengulangi lagi kesalahannya. Itu kalau posisi guru sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Guru melakukan tindakannya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa, ya. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya ya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ya. Ibu stres, gitu. Nah, itu di situ guru berkata seolah-olah membuat merasa anak menjadi bersalah, gitu. Ya, nah hasilnya anak-anak menyembunyikan, dia akan menyangkal dan berbohong. Kaitannya mulai murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya, dampaknya merasa rendah diri. Ya kan, ya saya bikin ibu kecewa. Ya kan, itu ada ibu merasa rendah diri. Ya, kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah lakukan ini ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, itu dengan kata-kata yang tidak menghardik, beda seperti penghukum, ya. Kemudian hasilnya apa? Murid akan ketergantungan, ya. Karena merasa apa? Karena merasa kita dijadikan teman sama dia, gitu kan? Jadi murid itu akan ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, gitu kan? Kemudian dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri, tergantung. Karena biasa ketika dia melakukan kesalahan, ada gurunya yang selalu tadi membuat ketergantungan, nanti juga guru ini juga belajar atau bagaimana. Yang selanjutnya adalah pemantau. Guru berbuat
berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, hasilnya menguatkan pribadi si anak. Ya, kalau dunia berkualitas, bagaimana murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dalam hal ini, ya, dari kelima posisi kontrol ini, maka seorang guru diharapkan memiliki posisi kontrol di posisi yang manajer. Ya, tapi tidak kemungkinan juga kita akan menjadi seorang teman juga, akan sebagai pemantau juga, tidak hanya melulu sebagai manajer. Nah, boleh diceritakan dulu, maksudnya satu orang aja berarti kira-kira selama ini pada kenyataannya kita ini biasanya ada di posisi yang mana? Apakah ada di posisi pembuku, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Boleh? Mister mau bercerita sendiri, kira-kira selama ini dari yang sudah baru kita pelajari ini, saya ternyata ada di posisi ini. Terima kasih kesempatannya Bu Rahman dan juga Pak Kati. Materinya sangat bagus sekali, banyak sekali ilmu baru untuk saya yang masih sangat baru untuk menjadi dan terjun ke dunia pendidikan. Jadi kalau menurut saya itu masih banyak, masih rata-rata hampir semuanya kayak saya. Pernah jadi guru penghukum, pernah membuat rasa bersalah, dan juga bisa menjadi teman bagi anak-anak, juga selalu menjadi pemantau, untuk menjadi manajer juga seperti itu. Jadi tidak dipungkiri saya sebagai guru tidak melulu menjadi manajer, tetapi terkadang saya menggunakan menjadi guru penghukum juga. Walaupun memang itu tidak baik, cuma karena inilah pengalaman. Jadi dengan seiring berjalannya waktu saya mendapatkan berbagai macam informasi seperti hari ini dibukakan. Oh ini loh, kita tuh sebagai guru tuh harusnya menjadi manajer, tapi tidak perlu menjadi manajer. Tapi sebaiknya tidak menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih aplaus dulu buat Mister. Ya, sangat luar biasa. Ya, berarti alhamdulillah sudah semuanya posisi kontrol yang ada kelima ini sudah pernah dilaksanakan. Bu Sami, boleh? Mau kenapa? Mau menceritakan sedikit? Boleh, Bu Sami. Kira-kira selama ini sudah ada di posisi kontrol yang mana? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya melihat dari 5 posisi kontrol ini, saya kayaknya melihat ke teman. Anak saya anggap sebagai teman, begitu juga anak-anak yang dalam belajar saya kasih dorongan, motivasi. Dan juga anak-anak juga ikut bertanya sama saya, oh ini Bu, umpamanya, oh iya benar. Nah, tapi kita dengan anak saling tanya jawab. Itulah yang saya kemukakan sekarang. Baik, boleh kasih aplaus juga buat kami. Alhamdulillah, ya. Jadi mudah-mudahan di SDM kami 8 tidak ada menjadi guru dalam posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Karena tadi berarti menjawab pertanyaan pemantik. Ya, ada kan tadi pertanyaan pemantik yang pertama tadi ya. Kemudian di sini ada pernyataan. Siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini berarti kalau dengan tadi saya kecewa sekali, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah tadi ya. Ya kamu nggak kasihan apa ibu udah capek-capek
kalian mau ngobrol gitu kan. Nah itu adalah posisi kontrol seorang guru menjadi membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, itu sebagai hukuman. Ya, dan dengan disertai biasanya perhatikan bahasanya lebih keras kayak membentak atau begitu yang begitu ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak di sini. Ini adalah khusus bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nanti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ini adalah penghukum. Ya, nah. Budaya positif yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ya, apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter ya yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, segitiga restitusi. Kalau kita bicara tentang segitiga restitusi, maka ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama adalah ya validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama yang dasar, menstabilkan identitas. Di sini guru bisa dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, itu yang untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua kita kepada tahapan validasi kebutuhan. Ya, oh kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian di tahapan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ketika kita ada seorang anak mempunyai masalah, Bapak Ibu, ya ketika anak kita punya masalah, maka kita bisa menyelesaikannya tadi dengan cara segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah tadi menstabilkan identitas. Apa gunanya menstabilkan identitas di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak itu gak langsung down, udah dia salah, kalau kamu masalah gitu. Nah itu kita bisa menjadi down. Tapi dengan menstabilkan identitasnya, maka membuat anak yang merasa gagal, ya menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukannya. Nah itu berarti kan, oh iya, berarti bukan saya doang yang pernah buat salah. Itu namanya menstabilkan identitas seorang anak, ya. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyiapkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap balik pada dirimu sendiri? Nah itu adalah kata-kata yang kita sampaikan ketika kita berada pada tahapan menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, apa gunanya? Di sini adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Tadi kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, ya kan? Pasti ada tujuannya. Nah, seorang anak pun ketika dia bersalah pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus kita tanyakan atau yang harus kita validasi terhadap anak tersebut. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup tadi. Balik kepada 5 kebutuhan dasar. Guru akan berkata pada saat validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini adalah
kebutuhan. Pada tahapan yang ketiga adalah meyakini keyakinan. Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seorang guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kaitannya dengan tadi keyakinan kelas yang telah kita buat, Bapak Ibu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Azan yang kesini apa yang bisa aja Pak yang sini enggak di sini sekarang lagi di sini. Nanti kamu harus di sini. Ya, nah terima kasih Bapak Ibu. Ini ada konsep-konsep budaya positif yang telah kami paparkan. Nah sekarang Bapak Ibu bisa melihat implementasi dari penerapan budaya positif yang kami sudah lakukan di dalam kelas. Karena misalnya seperti azan. Terima kasih beberapa Pak izin Bapak Ibu menyampaikan lagi. Ini adalah bentuk pelanggaran pada pembelajaran PJOK. Yang pertama adalah tidak memakai baju olahraga. Yang kedua membuang sampah di sembarang tempat. Yang ketiga melepas sepatu, kadang-kadang kalau panas dilepas sepatunya. Yang keempat tidak izin jika pergi ke toilet. Yang kelima menggunakan alat olahraga tanpa seizin guru dan tidak mengembalikan alat di tempat yang semestinya. Yang keenam tidak membawa air minum karena olahraga harus membawa air minum dan tidak disiplin. Kemudian inilah penerapan dan pembentukan keyakinan kelas. Ada langkahnya, ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah menggali peraturan. Jadi kita bersama murid itu peraturan apa saja sih di dalam pelajaran PJOK yang tidak boleh. Kalau peraturan tentunya kalimat negatif, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah kemudian diubah menjadi kalimat positif. Setelah membuat peraturan, kemudian ditempelkan di depan. Kemudian langkah kedua mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Nah kalimat positifnya adalah buanglah, misalkan peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang langkah ketiga menyaringkan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Kemudian yang keempat, sepakati keyakinan kelas dengan semua peserta. Jadi anak-anak setuju ya kita membuat keyakinan kelas ini dijalankan semuanya dan harus yakin dari diri sendiri, dari tanpa paksaan ya. Lanjut. Pak Kapri, mohon maaf izin sebentar saya diskusi lagi Bu satu tahun. Ya Bu. Mohon maaf ya. Ya. Izin untuk langkah ketiga itu dalam bahasa Indonesia tidak ada kata menyarikan. Oh iya, ini ya. Memilah atau memilih. Memilih ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ini juga jadi perdebatan Bu kepada pas diskusi. Kok bingung menyarikan kayak kata baku gitu. Bapak juga bingung. Nah saya ini hanya mau pindah ke sini ya. Katanya menyarikan kalimat baku katanya gitu. Saya juga masih bingung besar teman. Baik Bu, terima kasih masukannya Bu. Nah inilah dia dokumentasi proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak telah membuat peraturan dulu. Yang pertama ditempelkan di depan. Jadi pendapat anak dituliskan di apa ini namanya? Warna-warni. Yang warna-warni ini. Nah positif tulisan. Tempelkan sesuai ini apa? Pendapatnya masing-masing. Untuk wanita ada. Lagi setelah kali ini. Nah setelah ini jadilah peraturan, kemudian dibuat menjadi kalimat positif. Nah kalimat positif, dari kalimat positif dibuat. Nah ini disepakati oleh semua murid. Terima kasih. Ya terima kasih. Dilanjut dengan Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih ada di satu. Oh masih ada? Oh iya ini saya. Ya maaf. Nah ini dia contoh
Dalam bermain bola. Jalan yang mana kakinya berjalan pakai Iya Bu. Jadi ceritanya ini Galang diselidiki oleh Radit dan Galang pun merasa marah tidak terima karena selidikinya terkena kakinya dan dilerai oleh teman-temannya. ini benar. Nah, saya pun menyelesaikan masalah ini dengan langkah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan menanyakan menstabilkan identitas. Tahapan pertama segitiga tersendiri. Ya. Kayak menstabilkan itu menenangkan anak dulu ya, mesti tarik nafas dulu, tenang, coba ceritakan apa kejadiannya sebenarnya. Nah ini menstabilkan identitas ya. Nggak kedengeran suaranya, sengaja. Iya. Jadi tidak apa-apa, bukan hanya kamu yang pernah salah, Bapak juga pernah berbuat salah. Bukan kamu satu-satunya yang pernah salah. Nah, itulah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, saya menanyakan kepada Galang validasi tindakan yang salah. Ya, Galang, kamu tentu ada alasannya kenapa kamu bisa marah ke Radit hampir sampai memukul Radit. Nah, mengembalikan solusinya kepada anak. Nah, Galang untuk memperbaiki kesalahan ini, kamu hampir memukul Radit, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah ketahanan apa yang kedua tadi? Oh, validasi tindakan. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir dikaitkan dengan keyakinan kelas yang tadi dibuat. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jalan, apakah kamu masih ingat keyakinan yang sudah dibuat? Masih Pak? Apa keyakinannya? Saling menghormati. Jadi ketika teman salah, kita jangan langsung emosi. Oke, terima kasih cukup sekian dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hafid atas waktunya. Selanjutnya, sekarang Bapak Ibu, ini adalah implementasi budaya positif di kelas 6 sama dengan Pak Hafid. Kita di sini melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Di sini mungkin tadi pertama adalah menggali peraturan yang perlu disepakati. Jadi setiap kita berdiskusi, setiap anak diberikan post-it ya, salah bahasa apa, diberikan post-it, kemudian mereka menuliskan aturan-aturan yang ingin mereka inginkan di dalam kelas. Mereka tuliskan di dalam post-it tersebut, kemudian mereka tempelkan di depan. Ya, kemudian langkah yang kedua adalah membuat peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Tadi seperti yang Pak Kapil contohkan, misalnya jangan datang terlambat. Nah, jangan ini kan adalah kata-kata negatif, ya. Nah, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, datang tepat waktu, ya. Selanjutnya langkah tiga adalah tadi menyarikan diganti ya Bu, masukkan dari Ibu, menyarikan diganti, ya. Dengan memilih peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah, kalau datang tepat waktu berarti kewajiban universalnya apa? Kalau tadi jangan membuang sampah sembarangan adalah buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Nah, sekarang kalau datang tepat waktu, ya berarti apa nilai kebajikan nilai menghormati orang lain. Jika kita datang tepat waktu, maka kita menghormati orang lain. Bisa juga dengan disiplin, ya. Kemudian apa yang keempat adalah setelah dibuat dalam bentuk keyakinan, tadi ada menghormati orang lain, disiplin, terus menjaga kebersihan. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Dan tidak perlu kata-kata yang banyak Bapak Ibu untuk kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Yang tentunya mudah diingat oleh anak-anak. Nah, yang terakhir adalah menciptakan kesepakatan. Jadi kita buat kesepakatan dengan anak-anak bahwa yang kita buat ini adalah bukan kehendak dari guru saja, tapi adalah kehendak dari kita semua. Untuk itu kita
konsekuen dan berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas ini dengan konsisten. Ya, jadi menciptakan kesepakatan dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Nah, testimoninya dari di sini saya tampilkan dari Nur Aisyah. Ya. Kemarin saya sempat tanyakan, dia juga merasa senang bisa berdiskusi karena dia dapat memberikan pendapatnya tentang peraturan kelas yang akan kita buat. Kemudian Pak Rafi, nah ini ada sedikit dokumentasinya. Ada foto yang lagi mau ini, ada foto. Ini pada saat tadi penjelasan dulu keyakinan kelasnya. Ya, kemudian ini tadi menempelkan peraturan juga. Ini peraturan juga. Ya, kemudian berubah menjadi kalimat positif. Nah, ini membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan ini adalah kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas ini untuk disepakati, ya, dilaksanakan secara konsisten. Untuk penerapan budaya positif yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini kasusnya adalah Raffi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertiar. Nah ini kemarin saya melakukannya dengan coba menerapkan segitiga restitusi. Silakan Pak Raffi. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah implementasi penerapan kami berdua dalam penerapan budaya positif di kelas kami. Untuk sesi terakhir adalah mungkin sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Bapak ya. Boleh ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat melihat ya tentang segitiga restitusi. Mungkin di telinga saya agak baru dilihat gitu kan segitiga restitusi. Itu dalam pelaksanaan. Tadi kan dilihat ada beberapa tahapan ya, ada beberapa tahapan. Nah, untuk pelaksanaan segitiga
restitusi tersebut, apakah semua tahapan yang tadi dijelaskan itu semuanya harus digunakan? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, izin langsung terjawab ya, satu saja. Untuk segitiga restitusi, ya, itu ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan jelas. Nah itu harus dilaksanakan 3-tiganya kalau bertanya tentang segitiga restitusi. Karena tadi ada segitiganya kan, tentunya harus diawali dari dasar dulu, menstabilkan dulu supaya nanti tidak panik. Setelah itu yang kedua memvalidasi kebutuhannya, ya. Yang ketiga baru menanyakan keyakinannya. Mesti ingat kan keyakinannya, itu harus dilakukan dari tahapan 1, 2, dan 3. Jadi intinya harus dilaksanakan semuanya. Tetapi berbeda dengan hanya restitusi. Kalau hanya restitusi saja, tidak ada segitiganya, mungkin bisa dilakukan salah satu saja. Misalkan ada anak membuat kasus nih, bisa distabilkan saja, ya. Mungkin nggak ada segitiganya. Kalau restitusi saja boleh salah satunya diberi oleh Butia. Mungkin ada tambahan dari Bu Rahma? Ya, seperti yang tadi Pak disampaikan, kalau kita berbicara tentang segitiga restitusi, maka dalam tahap pelaksanaannya harus mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Yang pertama ada tadi, ya, sudah disebutkan sama Pak Abi. Tapi kalau untuk hanya restitusi saja, itu boleh dilaksanakan tidak sesuai dengan urutan atau tidak sesuai dengan tahapan, tergantung dari tingkat kesulitan dari masalah tersebut. Kalau misalnya cuma bisa dengan distabilkan dengan identitas saja ya cukup, ya sudah. Kalau itu hanya restitusi, berbeda dengan pada saat kita melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ya, sudah Bapak Ibu, ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, ya. Ada yang bisa sampaikan gitu? Ya, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa sudah meluangkan waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Ibu, ya, sebagai kepala sekolah selalu support saya dan Bu Rahma dalam kegiatan. Dan saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir, kepada Bapak kamera dan sudah keluarga besar SDN pada kesempatan. Terima kasih banyak. Untuk bersama Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis, kita baca bersama-sama. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada setiap apa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kami minta Bapak Ibu kita berfoto dulu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.